Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mailan Cahyanisi Salamun dengan NIM 0530142538. Saya dari kelas B, Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah dalam tugas project 1 sampai dengan project 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi. Pertama, kita mengerjakan project 1 mengenai manajemen file pribadi. Di sini kita akan membuat sebuah folder dan beberapa subfolder di dalamnya. Selain itu, kita juga akan membuat beberapa file kosong yang nantinya akan kita pindahkan ke dalam folder yang sesuai. Terakhir, kita juga akan melakukan pengecekan struktur folder dengan menggunakan perintah tree. Sebelum masuk pada tahap pengerjaan tugas, di sini saya akan membuat terlebih dahulu sebuah folder di drive D. Untuk membuat sebuah folder digunakan perintah mkdir kemudian nama folder. Folder ini yang nantinya akan saya pakai untuk menyimpan hasil dari proses pengerjaan tugas ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam folder tersebut dengan perintah cd nama folder. Nah, langkah pertama dalam tugas ini adalah persiapan. Kita membuat folder bernama my files. Langkah kedua yaitu struktur folder. Selanjutnya dalam folder My Files, kita membuat subfolder dengan nama Documents, Pictures, Musik, Videos, dan Tugas Kuliah. Di dalam folder tugas kuliah, kita perlu membuat folder lagi sesuai mata kuliah untuk menyimpan file-file tugas kuliah. Di sini saya membuat 5 folder dengan nama Agama, SO, Manajemen, Logika, MMT, dan Algoritma. Semua folder-folder ini yang nantinya kita pakai untuk menyimpan file agar sesuai tempatnya. Langkah ketiga adalah organisasi. Kita akan memindahkan file ke folder yang sesuai. Namun sebelumnya, karena kita belum memiliki file apapun, maka kita akan membuat beberapa file terlebih dahulu. Saya akan membuat beberapa file kosong yang sesuai untuk setiap folder nantinya, dengan perintah seperti berikut. Setelah semua file selesai dibuat, selanjutnya kita akan memindahkan file tersebut ke folder yang sesuai. Untuk memindahkan file digunakan perintah move, kemudian nama folder dan lokasi pemindahan file tersebut, seperti berikut. Langkah terakhir setelah berhasil memindahkan semua file adalah verifikasi. Di sini kita akan melihat struktur folder yang telah berhasil kita buat dengan perintah tree. Seperti yang terlihat, perintah tree ini akan menampilkan folder-folder yang ada dalam struktur bercabang. Namun, kita juga bisa menggunakan perintah tree/f jika ingin melihat folder beserta isinya secara bercabang seperti itu. Akhirnya, tugas pertama dalam project 1 mengenai sistem manajemen file pribadi telah selesai kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke project 2 mengenai Network Diagnostic Tool. Di sini kita akan membuat sebuah script untuk mendiagnosis masalah jaringan dengan langkah-langkah. Yang pertama, mengecek konfigurasi IP. Yang kedua, tes koneksi internet. Yang ketiga, tes koneksi website. Yang keempat, trace route. Yang kelima, yaitu melihat koneksi aktif. Langkah pertama untuk menyimpan hasil script dan hasil diagnosa jaringan yang akan kita lakukan nantinya, kita perlu membuat sebuah folder terlebih dahulu dengan perintah mkdir lalu nama folder. Kemudian kita masuk ke dalam folder tersebut dengan perintah cd nama foldernya. Langkah kedua adalah membuat script sederhana untuk mendiagnosis masalah jaringan pada laptop. Untuk membuat script di Windows agar bisa dijalankan di CMD, kita menggunakan aplikasi Notepad yang ada di laptop. Caranya, buka aplikasi Notepad dan kita tinggal masukkan scriptnya. Saya akan menyimpan seluruh hasil diagnosa jaringan ini ke dalam file bernama hasil diagnosa.txt. Pada bagian ini, script akan mengecek konfigurasi IP dengan perintah ipconfig/all. Nah, selanjutnya script akan melakukan tes koneksi internet dengan perintah ping 8.8.8.8. Di sini, script juga akan melakukan tes koneksi website dengan ping google.com.
Pada bagian ini, script yang kita buat akan melakukan trace route dengan perintah tracer google.com. Terakhir, kita akan melihat koneksi aktif dengan netstart -an. Setelah script selesai dibuat, simpan script dengan klik file, pilih save as, kemudian ganti nama filenya dengan diagnosa jaringan .bat. Kemudian simpan sebagai tipe all file. Untuk encoding, pilih ANSI. Simpan script di folder yang telah kita buat. Kita kembali ke terminal. Untuk menjalankan scriptnya, cukup ketik nama script yang telah kita buat. Selanjutnya, kita akan melihat file hasil diagnosa jaringan tersebut. Cukup dengan mengetik nama filenya. CMD akan menampilkan seluruh isi file langsung ke layar. Perintah ipconfig/all dijalankan untuk melihat konfigurasi jaringan pada komputer. Dari hasil yang ditampilkan, adaptor Ethernet aktif dan mendapatkan alamat IP secara otomatis melalui DHCP. Komputer juga memiliki default gateway, DNS server, serta konfigurasi IPv4 dan IPv6 yang valid. Informasi lengkap mengenai adaptor jaringan berhasil ditampilkan tanpa error. Perintah ping 8.8.8 dijalankan untuk menguji apakah komputer dapat melakukan koneksi langsung ke internet menggunakan alamat IP publik. Hasil ping menunjukkan bahwa internet aktif, karena semua request mendapatkan reply, artinya jalur internet komputer berfungsi tanpa adanya paket yang hilang. Latensi VirtualBox biasanya lebih tinggi dari Windows asli. Koneksi internet berjalan, namun kecepatannya tidak optimal. Perintah ping google.com dijalankan untuk memastikan komputer dapat terhubung ke sebuah website menggunakan nama domain. Hasilnya menunjukkan bahwa komputer berhasil menghubungi server Google dengan 4 balasan reply tanpa adanya paket yang hilang. Domain google.com berhasil di-resolve menjadi alamat IP, menandakan bahwa fungsi DNS berjalan normal. Hasil traceroute menunjukkan bahwa paket langsung mencapai server Google hanya dalam satu hop. Jaringan berjalan normal tanpa hambatan, tetapi waktu respon masih lambat. Perintah netstart -an menampilkan semua koneksi jaringan yang sedang aktif. Dari hasil yang muncul, terlihat banyak port sistem Windows yang sedang listening atau siap menerima koneksi, serta beberapa koneksi aktif ke internet dengan status stabilized dan close white. Jaringan berfungsi normal. Seluruh langkah pemeriksaan jaringan menggunakan script dan perintah CMD telah berhasil dijalankan dan didokumentasikan, sehingga project 2 mengenai network diagnostic tool telah selesai kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke project 3 mengenai backup automation script. Kita akan membuat sebuah script yang nantinya akan digunakan untuk membackup file-file penting secara otomatis. Berikut pengerjaannya. Pada project 3 ini, kita akan membuat script backup otomatis. Pertama, kita perlu menentukan file penting yang perlu di backup. Sebelumnya, saya telah mempunyai beberapa file penting terkait tugas kuliah yang saya simpan di dalam folder kuliah. File-file ini yang akan saya backup. Saya membuat sebuah folder dengan nama project 3 sebagai lokasi folder backup yang akan dibuat nantinya, serta untuk menyimpan script backup otomatis yang akan kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat script backup otomatis untuk file-file tersebut. Caranya, buka aplikasi Notepad dan masukkan script ke dalamnya. Di bagian ini saya membuat variabel tanggal, di mana perintah %dat mengambil tanggal dari sistem. Tapi karena tanggal Windows biasanya memakai tanda garis miring, maka saya ganti menjadi tanda minus. Tujuannya supaya tanggal aman digunakan sebagai nama folder backup, karena Windows tidak mengizinkan karakter garis miring dalam nama folder. Selanjutnya di sini saya menentukan dua lokasi. Pertama, lokasi sumber, yaitu folder yang berisi file-file penting yang ingin saya backup. Kedua, lokasi tujuan, yaitu lokasi folder backup yang akan dibuat, yaitu di drive D, dan nama foldernya menggunakan tanggal backup. Dengan ini, setiap kali dijalankan, script akan membuat backup yang terpisah berdasarkan tanggal. Kemudian, bagian ini juga akan membuat folder tujuan backup jika folder tersebut belum ada. Folder akan dibuat otomatis sesuai nama tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagian ini adalah proses inti dari script. Saya menggunakan perintah xcopy. Perintah ini digunakan untuk menyalin semua file dari folder sumber ke folder tujuan. E digunakan menyalin semua folder dan file di dalamnya. I digunakan untuk menganggap tujuan sebagai folder, dan Y digunakan untuk menimpa file jika sudah ada. Dengan ini, semua file kuliah disalin secara otomatis ke folder backup. Bagian terakhir adalah verifikasi. Bagian ini, script akan memberikan informasi bahwa backup telah selesai dilakukan, lalu menampilkan lokasi tempat file-file hasil backup tersebut disimpan. Setelah itu, perintah dir yang kita gunakan di dalam script ini akan digunakan untuk menampilkan daftar file-file yang sudah berhasil kita backup.
Jika script telah selesai dibuat, klik File, pilih Save As, lalu pilih lokasi penyimpanan script, yaitu di folder Project 3. Ganti nama file dengan backup batch, kemudian simpan sebagai tipe All Files. Untuk encoding, pilih ANSI, jika sudah, klik Save. Kita kembali ke terminal untuk menjalankan scriptnya. Masukkan nama script, kemudian Enter. Nah, terlihat bahwa script berjalan dengan lancar dan memberikan notifikasi bahwa backup telah selesai. Di sini, kita bisa melihat bersama daftar file yang akan di backup, lokasi penyimpanan, dan nama folder hasil backup, serta daftar file yang telah berhasil di backup. Jadi, itulah proses pembuatan script backup otomatis pada Project 3 kali ini. Dengan script ini, proses backup menjadi lebih cepat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di project berikutnya. Berikutnya, Project 4 mengenai sistem health check. Pertama, kita akan melakukan pengecekan informasi sistem. Yang kedua, melakukan check disk. Ketiga, pengecekan monitor proses. Dan keempat, analisis dari hasil monitor proses. Dan pengecekan-pengecekan tersebut akan kita masukkan ke dalam sebuah laporan. Langkah-langkah ini akan saya masukkan ke dalam sebuah script agar secara otomatis dilakukan, dan pengecekan dapat dilakukan secara berkala. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah folder khusus untuk menyimpan script dan juga hasil health check yang akan dibuat secara otomatis oleh script. Untuk membuat folder ini, kita menggunakan perintah mkdir. Setelah folder berhasil dibuat, kita berpindah ke dalam folder tersebut menggunakan perintah cd. Di dalam folder inilah nanti script dan semua laporan akan tersimpan. Selanjutnya, kita mulai membuat script. Caranya adalah buka aplikasi Notepad dan masukkan script berikut. Bagian pertama ini, kita akan membuat variabel bernama file yang berisi nama laporan. Nama file akan otomatis menggunakan tanggal saat script dijalankan, sehingga setiap laporan tidak saling menimpa. Semua pengecekan yang dilakukan akan saya masukkan ke dalam satu laporan. Di bagian ini, script membuat judul laporan serta menambahkan tanggal dan waktu ketika pengecekan dilakukan. Selanjutnya, di sini script menjalankan perintah sistem info untuk menampilkan informasi lengkap mengenai sistem komputer. Selain itu, script juga menjalankan perintah chdsk untuk memeriksa apakah ada error di dalam drive C atau tidak. Bagian berikutnya, script akan menampilkan seluruh proses yang sedang berjalan pada sistem dengan perintah testlist. Ini berguna untuk mengetahui program apa saja yang sedang aktif dan berapa memori yang digunakan. Di bagian analisis, script akan mencari proses yang menggunakan RAM di atas 200 MB. Perintah testlist /fi digunakan sebagai filter untuk menampilkan hanya proses yang memori penggunaannya tinggi. Dengan begitu, kita bisa cepat mengetahui proses mana yang paling membebani sistem. Setelah script dimasukkan, kita menyimpannya dengan langkah klik File, pilih Save As, dan pilih lokasi penyimpanan script, yaitu di folder Project 4 yang telah kita buat sebelumnya. Ubah nama file menjadi Health Check Bat, simpan dengan tipe All Files, kemudian encoding, pilih ANSI, dan klik Save. Kembali ke terminal CMD. Untuk menjalankan script, cukup mengetikkan nama script, kemudian tekan Enter. Script akan mulai menjalankan semua proses, dan ketika selesai, CMD akan menampilkan pesan bahwa laporan selesai dibuat beserta nama file laporannya. Nama laporan otomatis mengikuti tanggal saat script dijalankan. Terakhir, untuk melihat laporan kesehatan sistem yang dibuat, kita cukup mengetikkan nama file yang tadi ditampilkan. Dengan begitu, otomatis file tersebut akan terbuka. Pertama, informasi sistem. Perintah sistem info yang kita pakai berguna untuk menampilkan segala informasi lengkap mengenai sistem yang kita punya. Dari hasilnya terlihat detail seperti versi Windows yang digunakan, jenis perangkat, prosesor, kapasitas RAM, serta konfigurasi jaringan. Dari data ini, kita bisa mengetahui kondisi dasar komputer dan memastikan bahwa sistem berjalan normal. Kedua, yaitu check disk, yang telah dilakukan sebelumnya dengan perintah chkdsk-c. Perintah ini digunakan untuk mengecek kondisi file sistem pada drive C. Perintah ini melakukan pemeriksaan dalam 3 tahap, yaitu struktur file, nama file, dan security descriptor. Dari hasil pengecekan, tidak ditemukan bad sector maupun kerusakan pada file sistem. Total penggunaan ruang penyimpanan juga terlihat normal. Windows menampilkan bahwa tidak ada masalah yang perlu diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa drive masih dalam kondisi baik dan tidak ada error pada disk. Ketiga, monitor proses dengan perintah testlist. Perintah ini menampilkan semua program dan service yang sedang berjalan di sistem. Di sini terlihat daftar proses lengkap mulai dari proses inti Windows, seperti sistem, registry, dan berbagai proses lain, hingga aplikasi yang sedang aktif seperti Explorer, Microsoft Edge, OneDrive, dan aplikasi lain yang saya jalankan. Setiap proses juga menampilkan path, session, dan penggunaan memori, sehingga kita bisa mengetahui nama proses yang paling besar memakan resource. Dengan testlist, kita bisa memantau aktivitas sistem dan memastikan tidak ada program mencurigakan yang berjalan.
Pada bagian keempat, analisis, menampilkan hasil dari test list yang proses penggunaan RAM-nya tinggi, yaitu lebih dari 200 MB. Hasilnya terdapat 7 aplikasi dengan RAM tinggi. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa proses atau aplikasi seperti browser, Windows Explorer, serta layanan keamanan adalah proses yang paling banyak mengonsumsi RAM di sistem saat ini. Analisis ini membantu mengetahui aplikasi mana yang paling berat dan berpengaruh pada performa komputer. Next, kita akan melanjutkan ke tahap pengerjaan challenge tugas. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan pengecekan pertama, sekarang kita akan melakukan pengecekan kedua. Di tugas ini, sebenarnya kita diminta menjalankan health check secara berkala setiap minggu. Namun karena terhimpit waktu, saya menjalankan pengecekan kedua hanya 2 hari setelah pengecekan pertama. Meskipun tidak berjarak 1 minggu, tetapi skrip yang kita buat ini fleksibel dan bisa dijalankan kapan saja, baik itu harian, mingguan, ataupun kapanpun ketika kita ingin memonitor kondisi komputer. Setiap kali skrip dijalankan, hasil pengecekan akan disimpan otomatis pada file laporan baru berdasarkan tanggal saat dijalankan. Dengan begitu, kita dapat membandingkan laporan sebelumnya untuk melihat apakah ada penurunan performa, peningkatan penggunaan resource, atau munculnya error baru pada sistem. Dari hasil keseluruhan dalam pengecekan kedua ini, secara umum kedua hasil pemeriksaan tidak jauh berbeda. Hasil menunjukkan bahwa kondisi sistem berada dalam keadaan aman dan stabil, tidak ada kerusakan pada disk, struktur file Windows tetap utuh, dan seluruh komponen inti berfungsi normal. Perbedaan yang muncul lebih pada hal-hal rutin seperti waktu boot yang berubah, pembaruan patch yang bertambah, serta variasi penggunaan memori pada sistem. Hal ini juga terlihat pada bagian analisis proses. Pada laporan pertama terdapat 7 aplikasi yang tercatat menggunakan RAM tinggi, sedangkan pada laporan kedua hanya tercatat 3 aplikasi. Seluruh langkah pemeriksaan jaringan menggunakan skrip dan perintah CMD telah berhasil dijalankan dan didokumentasikan, sehingga project 2 mengenai Network Diagnostic Tool telah selesai kita lakukan. Terakhir, kita masuk ke project 5 mengenai Custom CMD Environment. Di sini kita akan melakukan kustomisasi tampilan dan perilaku dari CMD dengan perintah-perintah tertentu. Selain itu, kita juga akan melakukan bonus challenge, membuat menu interaktif sederhana menggunakan batch script dengan pilihan berbagai tools. Berikut pengerjaannya. Di project 5 ini, kita akan membuat pengalaman CMD yang lebih personal dengan melakukan beberapa kustomisasi tampilan dan perilaku command prompt. Langkah pertama, kita mulai dengan mengubah warna tampilan CMD menggunakan perintah color 0A yang akan memberikan efek warna hijau seperti tampilan matriks. Setelah itu, kita memberikan judul khusus pada jendela command prompt dengan perintah title. Kita akan merubahnya menjadi My Command Center supaya CMD kita terlihat lebih personal. Perintah title ini digunakan untuk merubah judul jendela CMD menjadi sesuai apa yang kita mau. Berikutnya, kita membuat prompt khusus yang akan menampilkan path lokasi kita berada. Saya menambahkan label depan prompt supaya lebih terlihat identitasnya. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah skrip untuk menyimpan pengaturan personalisasi CMD tadi yang telah kita coba. Sebelum lanjut, saya akan membuat sebuah folder terlebih dahulu sebagai tempat menyimpan skrip tersebut. Saat skrip tersebut dijalankan, seluruh personalisasi akan diterapkan secara otomatis tanpa dilakukan satu persatu perintahnya. Di sini kita akan mengubah warna CMD menjadi hijau matriks dengan menggunakan perintah color 0A. Untuk mengubah judul jendela CMD sesuai kemauan kita, perintah yang digunakan adalah title. Di sini kita akan mengatur judul jendela CMD menjadi My Command Center. Dalam skrip ini, saya menambahkan label nama saya di depan prompt sehingga nama saya tampil di depan path directory. Setelah semua personalisasi diterapkan, skrip akan menampilkan pesan bahwa proses berhasil. Berikutnya, skrip menanyakan apakah pengguna ingin mereset kembali ke pengaturan default. Skrip menggunakan set/p untuk menerima input Y atau N. Jika pengguna memilih Y, maka skrip akan mengembalikan warna ke default menggunakan perintah color 07. Kemudian mengembalikan judul menjadi command prompt dan mengembalikan prompt ke bentuk standar. Jika memilih N, maka CMD tetap menggunakan tampilan yang sudah dipersonalisasi. Selanjutnya, kita simpan skrip ke dalam folder yang telah kita buat. Kemudian kita akan menjalankan skrip tersebut untuk melihat hasilnya.
Nah, terlihat bahwa personalisasi CMD berhasil diterapkan. Sudah terjadi perubahan tampilan pada CMD. Kemudian kita akan coba memilih Y. Warna CMD, judul, prompt yang kembali normal. Dan sekarang kita akan coba menjalankan ulang skripnya dan memilih N. Nah, terlihat judul CMD berubah. Warna CMD menjadi hijau matrik, serta prompt berubah menjadi seperti yang kita mau. Langkah personalisasi ini telah berhasil kita jalankan melalui skrip. Namun, sekarang kita masuk ke tahap challenge membuat menu interaktif sederhana menggunakan Descript dengan pilihan berbagai tools. Pertama, kita membuat skripnya terlebih dahulu. Pada tampilan menu ini, skrip menyediakan opsi bagi kita apakah ingin mengubah warna CMD, mengubah title, mereset ke default, atau keluar. Kita akan memilih dari angka 1 sampai 4 sesuai opsi yang kita mau. Setelah itu ada beberapa kondisi if yang akan mengarahkan program ke bagian skrip berikutnya sesuai pilihan kita sebelumnya. Pada bagian ini, jika kita memilih nomor 1, maka skrip akan menampilkan contoh-contoh kode warna dan akan meminta kita memasukkan kode warna. Ketika kode dimasukkan, skrip menjalankan perintah color dengan kode tersebut. Jika kita memilih nomor 2, skrip masuk ke label judul. Di sini kita diminta mengetik judul baru untuk CMD. Lalu, skrip mengganti title CMD menggunakan perintah title. Untuk pilihan nomor 3, jika kita memilihnya, maka skrip masuk ke label reset. Di sini, CMD akan dikembalikan ke tampilan standar dengan color 07 dan judul default yaitu command prompt. Terakhir, jika kita memilih angka 4, maka skrip menuju ke label exit dan menjalankan perintah exit untuk menutup skrip sepenuhnya. Setelah selesai, kita simpan skripnya dan coba jalankan skrip tersebut melalui CMD. Nah, setelah semua menu dicoba, terlihat bahwa setiap opsi pada skrip berjalan sesuai fungsinya. Dengan selesainya pembuatan menu interaktif ini, seluruh proses personalisasi CMD pada Project 5 sudah berhasil dijalankan secara menyeluruh. Itulah pengerjaan tugas project dari Project 1 sampai dengan Project 5 dari saya. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.